Mas, nama lengkapnya siapa Mas? Soif Makmun. Soif? Soif Makmun. Soif Makmun, asli Banjarnegara. Iya. Eh, ini sekarang tergabung di apa namanya, yayasan apa tadi? Yayasan Sehat Peduli Kasih Peka. Ya. Kantornya di Semarang. Dari Semarang. Bisa diceritakan nggak yayasannya seperti apa, terus bergeraknya di bidang apa gitu Mas? Jadi kalau untuk Yayasan Peka sendiri itu dia yayasan yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan yang dia menangani untuk terutama untuk yang di Jawa Tengah, dan kebetulan Banjarnegara masuk di wilayah intervensinya dari Peka mulai dari tahun 2020. Jadi sudah sekitar kurang lebih 3 tahun Peka ada di Banjarnegara. Kalau dari pertama bergabung kapan, terus berapa yang sudah didampingi katakanlah seperti itu, terus kondisinya seperti apa gitu? Kalau dulu awal bergabung itu dari tahun 2020. Jadi dulu sebenarnya berawal dari KDS. Jadi sebelum masuk ke PK itu saya gabung di KDS untuk komunitas di Banjarnegara sendiri. Yaitu Januari 2020 saya masuk ke PK, dan untuk sampai saat ini yang sudah saya dampingi untuk di Banjarnegara sekitar 215 orang. Dan itu kondisinya ada yang sudah sehat, ada yang masih offline juga sampai sekarang. Bentuk pendampingannya seperti apa Mas? Biasanya lebih ke psikososial, jadi kayak memberikan support untuk kayak kepatuhan, pengobatan. Kalau mungkin kalau untuk pasien baru lebih kayak memberikan edukasi tentang apa sih itu HIV itu gitu loh. Jadi karena biasanya orang yang baru terdiagnosa kan tidak tahu apa-apa, karena biasanya konselor pun biasanya kurang maksimal, dan kurang maksimal karena ya konselor kan nggak cuma memegang HIV, biasanya ada poli lain, jadi kadang kan kurang maksimal. Jadi selebihnya biasanya sama kita. Jadi nggak cuma saya, tapi kadang melibatkan KDS. Jadi ada beberapa kita ada kader untuk KDS sendiri, banyak mereka sering aktif saya ikut sertakan untuk memberikan support. Jadi si orang tersebut itu ada semangat. Pengalaman yang paling apa namanya selama pendampingan yang paling berkesan seperti apa Mas? Yang paling berkesan adalah waktu di tahun 2021 itu saya mendapat salah satu dampingan. Dia itu dari Bali. Jadi dia tuh dulu kerja di Bali. Terus dia setelah itu dia pulang dengan kondisi sudah HIV, dengan udah kondisi sudah jelek gitu loh, jelek karena ya udah banyak infeksi lain. Itu dari keluarga tidak menerima. Jadi diusir sama warga dan diusir sama keluarga, yang akhirnya kita tampung sementara waktu itu di Puskesmas Madukara 1. Setelah itu kita carikan tempat untuk dia ini, dan kita kirim titipkan ke yayasan mana ya, Gaya Mahardika Surakarta, dan alhamdulillah sekarang sudah membaik, padahal dulu udah jelek. Sama satu lagi ada pasien Purwonegoro, itu dia IMS seluruh tubuh, dari benar-benar di seluruh tubuh, dan sekarang sudah sehat kembali. Itu yang pengalaman yang sangat berkesan. Jadi ada kepuasan tersendiri ketika melihat mereka sehat, itu sudah kayak wah, ternyata selama ini perjalanan saya itu bukan perjalanan saya, tapi perjalanan kita itu nggak sia-sia ya, baik dari dinas, baik dari puskesmas ataupun dari keluarga, itu sudah hasilnya ada hasilnya itu. Ada bukti, alhamdulillah sekarang mereka sudah bisa bekerja kembali, sudah pulih kembali hasilnya. Oke. Kalau dari pengalaman Masnya sendiri apa namanya, kenapa terus bergabung, terus berani ekspos diri, terus sosialisasi kemana-mana, itu alasannya seperti apa Mas? Karena saya dulu pernah mengalami fase itu, dalam artian fase di mana saya minim dengan informasi seputar HIV. Jadi saya pun HIV positif dari tahun 2019. Dan waktu dulu awal diagnosa itu saya benar-benar tidak tahu apa itu HIV dan bagaimana penularannya, apa itu obatnya, ada apa enggak, itu enggak pernah. Dan dulu waktu di Opna pun saya tidak pernah ketemu dengan yang namanya teman sebaya, dalam artian teman-teman yang dia itu juga seorang HIV positif. Jadi tidak pernah ketemu, ketika kontrol pun juga ya udah sekedar lanjut obat untuk pulang. Dan dari situ karena dulu kan saya pengobatan bukan di Banjar, bukan di luar Banjar, akhirnya pas waktu balik ke Banjar saya mikir, ini kok Banjar kayaknya kok lebih sepi lagi, dan mantan lebih sepi, kok kasusnya katanya banyak, tapi kok nggak pernah ketemu dengan teman-teman. Akhirnya kita bentuk, aku itu bersama teman-teman yang lain bentuk KDS. Setelah itu kita rekrut satu-satu, kita ajak untuk gabung untuk KDS. Yang awalnya cuma 10 orang, sekarang menjadi ya kurang lebih 100 orang sudah masuk KDS, karena di sisanya tuh mereka belum mau untuk masuk KDS karena ya itu privasi, kadang seperti itu. Dulu pas pertama mengetahui HIV positif seperti apa Mas?
mungkin sama kayak yang lain, jadi down banget. Down Bahkan banget. dulu sempat, karena waktu itu saya ketahuan di Surabaya, sempat mau bunuh diri. Karena dulu ya itu tadi minim banget informasi. Makanya sekarang saya selalu bilang sama dinas kesehatan untuk ayo kita lakukan sosialisasi HIV, karena dampaknya itu ketika orang mengetahui HIV itu akan sangat buruk. Jadi dalam artian ketika mereka minim informasi, mereka akan memutuskan istilahnya, nanti kan juga saya mati. Padahal itu nggak seburuk itu, itu nggak seburuk itu. Jadi memang sosialisasi itu penting. Karena dulu saya pernah mengalami sendiri ketika tahu diagnosa dan tidak ada informasi apapun, ya sama. Dan apa namanya, dari pengalaman itu terus apa namanya, jadi pentingnya sosok teman ya ketika apa namanya orang mau HIV/AIDS, ternyata ada teman yang mendampingi, itu ternyata secara psikologis luar biasa seperti itu ya. Sangat berdampak banget. Jadi karena sampai sekarang pun masih banyak yang mengalami. Jadi kemarin kita sebelum kita istilahnya apa namanya, duluan kemarin kita sempat ada pertemuan pelatihan seperti itu kan. Sebelum mereka teman-teman ketemu dengan yang lain, mereka tuh kayak nggak pernah ngobrol pun nggak pernah. Tapi setelah ketemu, oh ternyata asik juga. Akhirnya mereka jadi sharing, sering ngumpul. Jadi ada istilahnya, ada semangat lagi yang dulunya tertutup, sekarang jadi lebih bisa terbuka lagi sama teman-teman yang baru. Bahkan bentuk kepedulian itu lebih tinggi. Harapan ke depan nih Mas. Harapan ke depannya ya semoga kasus HIV di Banjarnegara itu bisa kita benar-benar hilangkan sesuai dengan program pemerintah yang di tahun 2029 nanti sudah 95% semua orang itu mengetahui status HIV-nya. Harapan kita juga di Banjar seperti itu dan tidak ada diskriminasi lagi. Karena saya akui di Banjarnegara masih banyak orang yang belum paham HIV sehingga masih banyak kasus diskriminasi, apalagi di masyarakat. Karena masyarakat masih memikir HIV itu penyakit yang jelek, yang azab lah, atau mungkin terkena dengan orang-orang yang nakal. Seperti itu. Harapannya mudah-mudahan nanti dari KPA atau apa dari pemerintah itu ada istilahnya support lah, dalam artian kayak KPA-nya dihidupkan kembali, atau mungkin komunitas yang dulu pernah ada diaktifkan lagi. Dari istilahnya kita bisa kerjasama antara KDS dengan yang lain. Karena kita nggak bisa jalan sendiri tanpa bantuan. Oke, terima kasih. Terima kasih.